Saat ini, kita sedang menghadapi sebuah isu besar dalam pendidikan matematika. Meskipun siswa kita berasal dari latar belakang yang beragam dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, pendekatan pembelajaran yang digunakan seringkali tidak berubah. Bahkan di tengah dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesenjangan dalam akses dan kualitas pengajaran masih sering terjadi. Banyak siswa yang akhirnya merasa bahwa matematika itu pelajaran yang sulit dan tidak relevan. Padahal matematika itu adalah fondasi yang penting bagi kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah di dunia nyata. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kurniastianti, mempresentasikan tentang bab 2, yaitu prinsip-prinsip pendidikan matematika, sebagaimana tercantum pada buku Teaching Secondary and Middle School Mathematics yang mengajak kita untuk mengubah cara pandang ini. Sebelumnya, pernahkah teman-teman mengamati atau mengalami pembelajaran matematika di mana saat pembelajaran matematika, para siswa itu mengambil buku PR mereka, kemudian pembelajaran berlangsung dengan guru mengambil buku panduan guru dan membacakan jawaban PR siswa. Nah, mungkin ada juga siswa yang mempertanyakan soal pada PR tersebut sehingga guru harus berdiri di papan tulis dan membahas soal tersebut. Guru kemudian mengumpulkan tugas-tugas dan menjelaskan materi pembelajaran. Sedangkan untuk siswa, mereka mencatat penjelasan yang disampaikan di papan tulis. Nah, di akhir pembelajaran, guru akan meminta para siswa menyiapkan kertas dan pensil untuk mencatat pekerjaan rumah yang baru. Untuk 10 menit terakhir pada pertemuan tersebut akan digunakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Meskipun mungkin jelas ya bahwa sebagian besar dari siswa itu akan membuang-buang waktu dan menghindari pekerjaan. Kemudian bel pulang pun berbunyi. Lalu para siswa mengemasi materi dan kemudian pulang. Nah, hal ini berlangsung secara berulang-ulang. Hal ini umum loh terjadi di sekolah Amerika Serikat. Dan sadarkah teman-teman kalau pembelajaran seperti ini juga terjadi di Indonesia? Rutinitas ini sangat umum, sehingga rata-rata orang percaya bahwa inilah yang dimaksud dengan pengajaran dan pembelajaran matematika yang semestinya. Padahal, terdapat unsur-unsur pendidikan seperti metode pengajaran, kemudian pilihan kurikulum, dan juga strategi asesmen. Hal ini padahal sering jadi penyebab kegagalan siswa di kelas. Tapi unsur ini tuh tidak terlihat. Nah, dalam video kali ini kita akan mengeksplor mengenai prinsip-prinsip pendidikan matematika sebagaimana yang diuraikan oleh National Council of Teachers of Mathematics atau yang dikenal sebagai NCTM. Setelah menyimak video ini, diharapkan teman-teman setidaknya dapat yang satu, yang pertama, menjelaskan 6 prinsip pendidikan matematika seperti yang diuraikan pada NCTF pada bukunya yaitu Principle to Action dan arti masing-masing prinsip tersebut. Serta yang kedua, menjelaskan keterkaitan antara keenam prinsip, khususnya pada kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, serta asesmen. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip pendidikan matematika. Sebagaimana yang kita tahu bahwa NCTM itu merupakan organisasi pendidikan matematika terbesar di dunia. Nah, pada tahun 2014, NCTM menjelaskan ada 6 unsur penting dalam pendidikan matematika yang disebut dengan prinsip-prinsip. Dijelaskan secara rinci dalam bukunya yang berjudul Principle to Actions. Teman-teman juga bisa mengakses literatur tersebut. Silahkan nanti bisa men-scan kode QR yang telah saya cantumkan. Nah, pada literatur tersebut dijelaskan bahwa prinsip-prinsip pendidikan matematika itu ada 6, yang meliputi pengajaran dan pembelajaran, akses dan ekuitas, kurikulum, perangkat dan teknologi, asesmen, dan profesionalisme. Untuk prinsip yang pertama, yaitu pengajaran dan pembelajaran. Nah, teman-teman, mari kita bayangkan sejenak. Ada anak diajarkan gurunya untuk memainkan berbagai tangga nada pada piano. Nah, guru tersebut itu dinilai profesional, sehingga siswanya dapat menguasai berbagai tangga nada. Tapi suatu ketika, ada saudaranya yang seorang penyanyi mengajaknya untuk berduet. Anak ini merasa kesulitan untuk berduet dan tidak dapat mengikuti lagu yang dinyanyikan oleh saudaranya. Dari hal ini tidak dapat disangka ya bahwa mengembangkan keterampilan itu penting, sehingga proses pembelajaran perlu melibatkan lebih dari sekedar memperoleh pengetahuan prosedural.
Dari National Research Council pada tahun 2001 menguraikan ada 5 kemahiran matematika, yaitu yang pertama pemahaman konseptual, yaitu pemahaman mendalam tentang ide-ide besar matematika. Kemudian yang kedua, kelancaran prosedural, yaitu penggunaan prosedur yang fleksibel dalam proses pemecahan masalah. Yang ketiga, kompetensi strategis, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah matematika. Yang keempat, penalaran adaptif, yaitu kemampuan untuk membenarkan solusi atau proses. Dan yang terakhir, atau yang kelima, yaitu disposisi produktif, yaitu menghargai kegunaan matematika dalam situasi dunia nyata. Nah, kelima kemahiran ini merupakan komponen yang diperlukan dalam kelas matematika. Untuk mencapai hal tersebut, tentu siswa tidak dapat melakukannya sendiri. Siswa perlu adanya guru untuk untuk mencapai kemahiran tersebut. Nah, kemudian pada buku Principle to Action pada tahun 2014 itu menjelaskan ada 8 praktik pengajaran matematika atau Mathematics Teaching Practice yang kemudian kita sebut sebagai MTP. MTP ini didasarkan pada penelitian pendidikan. Ada 8 MTP, yaitu yang pertama, dalam pengajaran matematika yang efektif, itu perlu menetapkan tujuan yang jelas untuk menentukan matematika yang semestinya dipelajari siswa, kemudian perkembangan pembelajaran, hingga memandu keputusan pengajaran. Yang kedua, pengajaran matematika yang efektif melibatkan siswa dalam memecahkan dan mendiskusikan tugas-tugas yang meningkatkan penalaran matematika dan penyelesaian masalah, serta memungkinkan berbagai strategi penyelesaian yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, pengajaran matematika yang efektif melibatkan siswa dalam membuat hubungan di antara representasi matematika untuk memperdalam pemahaman konsep dan prosedur matematika serta sebagai alat untuk pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, pengajaran matematika yang efektif memfasilitasi wacana di antara siswa dan membangun pemahaman bersama tentang ide-ide matematika dengan menganalisis dan membandingkan pendekatan dengan argumen siswa. Kemudian yang kelima, pengajaran matematika yang efektif menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menilai dan memajukan penalaran serta pemahaman siswa tentang ide-ide dan hubungan-hubungan matematika yang penting. Yang keenam, pengajaran matematika yang efektif itu membangun kefasihan dengan prosedur di atas dasar pemahaman konseptual, sehingga siswa seiring berjalannya waktu menjadi terampil dan dalam menggunakan prosedur secara fleksibel saat memecahkan masalah kontekstual dan matematika. Kemudian yang ketujuh, pengajaran matematika yang efektif secara konsisten memberikan siswa baik individu maupun kolektif itu peluang dan dukungan untuk terlibat dalam perjuangan yang produktif saat mereka bergulat dengan ide dan hubungan matematika. Yang kedelapan, pengajaran matematika yang efektif menggunakan bukti pemikiran siswa untuk menilai kemajuan menuju pemahaman matematika dan menyesuaikan instruksi secara terus-menerus dengan cara yang mendukung dan memperluas pembelajaran. Nah, dengan penerapan 8 MTP ini, pengajaran matematika apakah dapat dinilai efektif? Ternyata masih ada permasalahan lain yang perlu kita bahas. Misalkan, terdapat seorang anak yang tidak menguasai suatu materi matematika, sehingga dia itu dinilai untuk materi yang lebih tinggi, dia tidak akan mampu. Pada akhirnya, siswa ini terhenti pengetahuannya pada materi yang belum ia kuasai, atau bahkan materi yang lebih dasar. Imbasnya, pada suatu persoalan nyata yang membutuhkan kemampuan matematika tingkat tinggi tadi yang tidak dapat dicapai oleh siswa, itu tidak siswa tidak bisa menyelesaikannya karena terlanjur tidak menguasai kemampuan sebelumnya. Nah, hal ini menyebabkan akses yang tidak tercapai. Kemudian, guru pun begitu. Guru yang lebih senior dipandang lebih ahli. Guru ini kemudian ditempatkan pada kelas-kelas yang tinggi, di mana kelas tersebut berisikan siswa dengan kemampuan yang tinggi. Sedangkan guru yang berbeda kondisi itu menerima siswa dengan kemampuan yang rendah. Siswa yang berkemampuan rendah ini tentu tidak pernah memperoleh pengetahuan dari guru yang lebih ahli. Sehingga pada kondisi ini ekuitas atau yang namanya kesetaraan pun tidak didapatkan. Nah, oleh karena itu, prinsip yang kedua, pendidikan matematika adalah akses dan ekuitas. Prinsip akses dan ekuitas ini menggarisbawahi hak untuk mengakses
semua bidang kurikulum secara setara, serta materi pengajaran berkualitas tinggi. Nah, untuk itu, seharusnya kita percaya bahwa semua siswa itu dapat belajar dengan menyediakan kondisi yang layak untuk membantu setiap siswa mempelajari matematika yang diperlukan untuk menjadi informed citizen atau warga negara yang memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai. Kemudian, prinsip yang selanjutnya yaitu kurikulum. Ketika orang mendengar kata kurikulum, kebanyakan dari mereka mungkin spontan berpikir tentang buku pelajaran. Padahal definisi kurikulum tidak hanya mencakup buku pelajaran, karena mencakup semua pengalaman yang dimiliki siswa sepanjang pendidikannya. Dari Elliot Einstein, dia adalah seorang ahli teori kurikulum. Beliau menyatakan bahwa siswa itu dapat belajar banyak berdasarkan cara guru menyusun kelas dari buku-buku yang digunakan. Nah, hal ini dapat juga disebut sebagai kurikulum implisit. Akan tetapi, kurikulum tidak hanya sebatas apa dan bagaimana mengajarkan, tapi juga berkaitan dengan bagaimana ide-ide besar matematika itu ditekankan dan urutan topik-topik yang diperkenalkan. Kita bayangkan saja, seorang guru semisal mengajarkan materi polinomial, akan tetapi ada siswa yang tidak tahu bagaimana bentuk dari polinomial itu, sehingga dia merasa tidak relevan dengan apa yang ia pelajari sekarang, atau bahkan merasa pelajaran itu nggak penting. Nah, untuk itu, tidak selalu ya guru harus mengikuti buku di mana polinomial diajarkan terlebih dahulu daripada grafiknya. Tapi guru juga dapat menentukan urutannya sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa ini nanti dapat mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian selanjutnya, bagaimana guru menyampaikan materi supaya menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa, itu seringkali tidak tersampaikan. Coba amati presentasi berikut. Jadi siswa ditujukan tentang identitas trigonometri berikut. Mungkin siswa hanya menghafal rumus, akan tetapi dengan bantuan teknologi, siswa mendapatkan gambaran langsung bagaimana identitas itu terbentuk. Identitas trigonometri ya. Teknologi ataupun alat ini juga akan sangat membantu siswa dengan pemahaman visual. Oleh karena itu, salah satu prinsip pendidikan matematika yaitu alat dan teknologi. Jadi, teknologi yang digunakan jangan hanya untuk memeriksa jawaban saja, tapi juga dapat membantu guru maupun siswa dalam pembelajaran. Prinsip selanjutnya yaitu asesmen. Banyak orang mengira asesmen itu pengujian atau pemberian nilai untuk mengkategorikan siswanya, kategori yang kurang bisa, yang sudah bisa, gitu ya. Namun NCTM memandang bahwa asesmen ini merupakan proses pengumpulan informasi tentang siswa. Kemudian informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan proses pengajaran. Jadi tidak sebatas siswa diuji, kemudian hasil akhirnya itu berupa nilai. Tapi dengan nilai tersebut masih bisa diolah lagi. Guru dapat menyusun strategi bagaimana menindaklanjuti hasil ujian siswa tersebut, kemudian dilaksanakanlah strategi yang menurut guru itu terbaik untuk mengembangkan siswa. Atau kita kenal sebagai feedback, tindak lanjut. Nah, perihal asesmen ini sebenarnya tidak dapat dijelaskan di satu pertemuan saja ya, apalagi satu video. Ada banyak sekali yang perlu dipelajari untuk membuat asesmen yang baik. Sehingga saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk dapat mendalami melalui referensi lain untuk mengetahui asesmen ini apa saja lingkupnya. Kemudian selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu profesionalisme. Kesalahpahaman umum di bidang pendidikan itu orang-orang pada berpikir seorang guru dipersiapkan secara memadai untuk mengajar di kelas itu melalui program sarjana atau program pasca sarjana. Padahal proses menjadi guru itu usaha seumur hidup. Bahkan dalam kepercayaan Asia, untuk menjadi seorang guru yang baik memerlukan waktu 10 tahun, di mana sekitar 4 tahun hingga 5 tahunnya itu diperoleh dari perguruan tinggi, dan 5 hingga 6 tahun itu diperoleh dari pengalaman mengajar. Akan tetapi yang terpenting, guru itu perlu mencari pengembangan profesional untuk mempelajari dan merenungkan ide-ide pengajaran terbaru untuk kelas. Sangat penting bagi guru untuk membangun komunitas pembelajaran, mengikuti seminar, workshop, pelatihan, atau perkumpulan guru, dan sebagainya. Guru yang efektif berkolaborasi untuk merancang pembelajaran matematika yang terperinci dan kemudian merefleksikan efektivitas rencana tersebut untuk pembelajaran siswa dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
Nah, meskipun keenam prinsip yang dijelaskan merupakan komponen-komponen individual dari program matematika yang efektif, prinsip-prinsip tersebut harus dianggap saling terkait. Misalnya, tingkat pengajaran dan pembelajaran yang lebih tinggi itu dia dapat dicapai melalui penggunaan teknologi. Kemudian, penggunaan berbagai alat-alat asesmen itu dapat meningkatkan akses dan juga kesetaraan atau equity. Pada hal ini, fokusnya pada hubungan antara kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran, serta asesmen. Jadi ketiga komponen utama ini saling terkait dan hampir tidak mungkin dipisahkan. Sehingga dihubungkan melalui dua garis dengan garis dua arah yang berarti setiap prinsip-prinsip memengaruhi prinsip lainnya. Misalkan, sekolah mengadopsi kurikulum lokal sehingga guru serta sekolah memberikan kembali praktik asesmen. Lalu jelas akan mempengaruhi praktik dan pengajaran pembelajaran di kelas. Singkatnya, perubahan kurikulum ini akan membawa perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran serta asesmen. Di sudut pandang yang lain, misalkan pengajar menghadiri lokakarya dan memutuskan untuk bekerja sama menguasai teknologi, kemudian mempraktikkan di kelas. Nah, penerapan dari ilmu tersebut dapat mempengaruhi kurikulum karena siswa mempelajari hal yang berbeda sebagai hasil dari perubahan strategi pengajaran. Kemudian lebih jauh lagi, guru juga perlu membuat asesmen kelas yang sesuai untuk dapat mengukur kemajuan siswa. Pada akhirnya, kesepakatan untuk mengubah praktik pembelajaran dapat mempengaruhi kurikulum serta strategi asesmen kelas. Nah, hubungan antar prinsip juga terjadi ketika seorang guru mendesain ulang strategi asesmen yang digunakan di kelas. Misalnya, anggaplah guru itu memutuskan untuk menugaskan proyek setiap semester atau meminta siswa menulis jurnal matematika 2 atau 3 kali seminggu. Ketika praktik asesmen ini berubah, penekanan kurikulum di kelas serta strategi pengajaran yang digunakan di kelas cenderung berubah sebagai akibatnya. Nah, dengan demikian, kita menjadi tahu bagaimana hubungan antar prinsip pendidikan matematika ini untuk pembelajaran matematika yang efektif. Nah, sebagai penutup, mari kita simpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat. Jadi yang pertama, kita eh, menjadi tahu bahwa pendidikan matematika yang efektif itu didasarkan pada 6 prinsip utama, yaitu pengajaran dan pembelajaran, kemudian akses dan ekuitas atau kesetaraan, kemudian kurikulum, alat dan teknologi, asesmen, serta profesionalisme. Selanjutnya, yang kedua, meskipun prinsip ini berdiri secara individu, akan tetapi dengan saling terhubungnya prinsip-prinsip ini, terutama pada 3 prinsip, kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, serta evaluasi, diharapkan dapat saling mendukung, sehingga tercipta pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna bagi siswa. Ya, rasa sudah selesai materi untuk bab 2 prinsip-prinsip pendidikan matematika. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Semoga kita terus bersemangat dalam membangun pendidikan matematika yang efektif melalui prinsip-prinsip pendidikan matematika. Sampai jumpa.